Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd. Baik anak-anak, insyaallah pada pagi hari ini kita akan kembali memasuki bab 3, pembahasan bab 3, yaitu tentang Asmaul Husna, yang mana minggu lalu kita telah membahas poin A, yaitu iman kepada Allah atau pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita telah membahas poin B pula, yaitu pengertian dari Asmaul Husna. Dan sekarang kita masuk ke dalam poin C, yaitu penjelasan dari makna Asmaul Husna beserta contoh-contohnya. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, nama-nama yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa nama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Al-Alim, yaitu Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Mustahil Allah tidak mengetahui apa yang Ia ciptakan, baik yang di laut maupun yang di darat. Begitu pula yang ada di atas langit. Allah Subhanahu wa taala mengetahui daun-daun yang jatuh dari dahannya. Bahkan makhluk sekecil apapun di dalam lautan Allah pun mengetahuinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Alim, yaitu Maha mengetahui. Segala ilmu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Al-Khabir, Allah Maha teliti. Allah Maha teliti atas segala makhluk-makhluknya, dari yang tidak nampak maupun tidak nampak. Bagaimana angin itu terasa dingin, bagaimana hujan itu turun dari atas ke bawah, bagaimana hidung ini ditetapkan menghadap ke bawah, tidak ke atas. Begitulah maha sempurnanya Allah, sangat teliti terhadap hamba-hambanya. Kemudian berikutnya yang kedua, Allah As-Sami, Allah maha mendengar. Maha mendengar setiap apa-apa yang diucapkan oleh makhluknya. Setiap apa yang terbesit di dalam diri kita maupun yang kita ucapkan, Allah mengetahuinya. Allah maha mendengar apa yang kita ucapkan. Oleh sebab itu, hendaklah kita mengucapkan sesuatu yang baik agar dinilai atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya, ketika kita berbicara sesuatu yang buruk, Allah pun mendengar, maka kita akan mendapatkan balasan yang buruk pula. Kemudian yang selanjutnya Allah Al-Basir, yaitu Allah Maha melihat. Allah Maha melihat atas segala hamba-hambanya. Sesuatu yang kita lakukan, gerak-gerik kita, baik yang dilihat manusia maupun ketika tidak dilihat oleh manusia. Ketika kita sendirian mungkin di dalam kamar dengan handphone kita, apa yang kita lakukan, Allah Maha melihatnya. Begitu pula ketika di Ramayana, Allah pun melihatnya. Tidak ada yang terlewat dari diri kita, Allah pun melihatnya. Oleh sebab itu, hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah, baik di waktu keramaian maupun di waktu sendiri. Kemudian yang berikutnya, Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih kepada para hamba-hambanya. Begitu pula Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Allah tidak membiarkan hambanya mati kelaparan. Allah memberikan oksigen ini yang kita hirup setiap harinya, karena Allah sayang kepada kita, karena Allah menginginkan kita hidup. Allah memberikan udara ini dengan gratis. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita menghirup udara ini, kemudian kita diperintahkan untuk membayarnya setiap hirupan yang kita hirup.
Subhanallah. Kemudian yang berikutnya, Allah Al-Wahhab. Allah Maha Pemberi. Setiap telanan makanan yang kita makan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap pakaian yang kita pakai itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebagai manusia bangga terhadap diri kita sendiri. Ini adalah hasilku. Ini adalah hasil kerja payahku. Bahwasanya manusia itu adalah orang-orang merugi yang tidak mengetahui bahwasanya apa yang ia miliki semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rezeki. Allah tidak ingin melihat hambanya kelaparan. Bagaimana kita tahu seekor burung yang terbang pada pagi harinya, kemudian ia kembali ke dalam sangkarnya dalam keadaan kenyang. Begitulah Allah memberikan rezeki bahkan kepada makhluk selain manusia. Allah berikan kepada hewan sekecil apapun, kepada semut, kepada hewan-hewan yang kita bahkan tidak tahu. Kemudian yang berikutnya, Allah Asy-Syakur, Allah Maha berterima kasih. Begitulah Allah membalas kebaikan kita. Oleh sebab itu, hendaklah kita berbuat amal soleh agar kita bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah diberikannya. Ketika kita mengadahkan tangan, kemudian kita memohon kepada Allah, apakah Allah diam saja? Tidak. Allah berterima kasih dengan membalas semua doa-doa kita. Kemudian berikutnya, Allah Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Maka bertaubatlah wahai manusia agar kalian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosa kita, jika kita bertaubat kepada Allah, Allah akan maafkan kita. Oleh sebab itu, hendaklah kita menjadi seorang hamba yang pemaaf. Karena Allah Subhanahu wa taala memaafkan setiap hamba-hambanya yang berdosa. Kemudian berikutnya, Allah Al-Hadi, yaitu Maha memberikan petunjuk kepada kita. Agama Islam adalah agama yang mulia, agama yang sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan hidayah, telah dilahirkan di dalam Islam, agama yang sempurna, agama yang memiliki adab dan juga akhlak. Agama yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, yang dibangun di atas tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Begitulah Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Oleh sebab itu, hendaklah kita sebagai manusia mengamalkan setiap apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang seganjar dengan apa yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan agar kita bisa mengamalkan seluruh dari nama-nama Asmaul Husna kita, atau nama-nama Asmaul Husna, agar kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.